Ketika bicara tentang istidraj, Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya, rawahu Ahmad, idza ra'aitallaha yu'ti, kata Rasulullah, ketika engkau lihat Allah memberikan al-abda, seorang hamba, minad dunya, dari harta, ala ma'asihi, padahal dia terus bermaksiat kepada Allah, fa innama huwa istidraj. Itulah yang disebut istidraj, yaitu ketika Allah memberikan kepada seorang hamba karunia dunia padahal dia terus bermaksiat, itulah istidraj. Istidraj bagi orang yang beriman, setiap karunia datang dia khawatir, apakah ini titipan Allah karunianya ataukah ini Allah sedang istidraj kepadaku. Tapi orang yang kafir, orang yang tidak beriman, atau bahkan orang fasik, ketika dia menerima karunia, dia yakin betul ini memang karunia yang layak aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, alhamdulillah kita bisa bersua lagi untuk belajar bersama membahas tema-tema keislaman. Semoga pembelajaran kita, belajar bersama kita, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Hari ini kita akan belajar tentang istidraj. Istidraj itu adalah kita ini dilulu sama Allah, diberi kemudahan, diberi karunia yang bersifat material, walaupun kemudian kita semakin jauh dari Allah, kita semakin meninggalkan ajaran-ajaran agama, tapi kesuksesan, harta semakin berlimpah, dan kemudian semakin sukses dan seterusnya. Maka hati-hati dengan istidraj, karena ini sesuatu yang seringkali tidak disadari oleh manusia, sampai nanti pada saatnya baghtatan Allah sekonyong-konyong tiba-tiba kemudian mengambil seluruh nikmat itu dan kemudian membinasakan atau menghukum orang tersebut. Maka penting kita mengetahui istidraj ini. Apa itu istidraj? Istidraj itu maknanya kemudian sedikit demi sedikit, bertahap. Tadarrujan itu berangsur-angsur. Itu secara bahasa ya, berasal dari kata daraja. Istidraj, yastajridu istidrojan itu kalau secara istilah para ulama mengatakan pemanjaan, atau orang diberikan segala yang dia mau, tetapi kemudian pemanjaan itu, semua yang diberikan Allah itu bukan karena amal solehnya, bukan karena kemudian ibadah-ibadahnya, tetapi walaupun orang tersebut selalu melakukan kemaksiatan, tidak taat kepada Allah dan sebagainya. Oleh karenanya ayat Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-A'raf 182-183, hati-hati dengan istidraj ini. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, walladzina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Berarti apa? Orang-orang yang tidak percaya aturan-aturan Allah, mendustakan perintahnya. Sanastadrijuhum, maka aku akan berikan secara perlahan-lahan kepada mereka, kata Allah, min haitsu la ya'lamun, dari arah, dari ilmu yang mereka tidak tahu. Wa umli lahum, saya berikan waktu terus kepada mereka untuk terus maksiat, tapi diberikan rezeki terus, diberikan kesuksesan terus. Tetapi ayat ini diakhiri dengan sebuah kalimat, inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku itu sangatlah teguh. Hati-hati dengan ini.
kita mendustakan agama, kita bermaksiat, kita melanggar perintah, tetapi Allah kemudian memberikan kita segala apa yang kita minta, kekayaannya semakin tambah, karirnya semakin bagus. Hati-hati dengan itu. Allah kemudian memberikan tangguh untuk terus bersenang-senang dengan terus kekayaan yang melimpah, padahal mereka tidak percaya sama aturan-aturan Allah. Hati-hati, rencana Allah maka kemudian pasti akan terjadi. Oleh karenanya, ketika bicara tentang istidraj, Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya, rawahu Ahmad, idza ra'aitallaha yu'ti, kata Rasulullah, ketika engkau lihat Allah memberikan al-abda, seorang hamba, minad dunya, dari harta, ala ma'asihi, padahal dia terus bermaksiat kepada Allah, fa innama huwa istidraj. Itulah yang disebut istidraj, yaitu ketika Allah memberikan kepada seorang hamba karunia dunia, padahal dia terus bermaksiat, itulah istidraj. Setelah mengatakan itu, Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian membaca satu ayat di dalam surat Al-An'am ayat 44. Ayat itu adalah walamma nasu ma dzukiru, apabila mereka kemudian melupakan apa-apa yang sejatinya mereka harus ingat tentang perintah-perintah Allah, gitu ya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', tetapi Allah bukakan kepada mereka segala sesuatu yang bersifat kemudahan, rezeki, pangkat dan segala macamnya, hatta ida farihu, sampai ketika mereka terus bergembira, berfoya-foya menjalani kehidupannya dengan pongah, walaupun mereka kemudian bermaksiat terus sukses, gitu ya. Maka kemudian hatta ida farihu bima utu, maka apabila mereka sedang senang-senangnya menikmati apa yang Allah berikan bersifat harta tadi, wa akhadnahum baghtatan, Allah akan ambil nikmatnya secara tiba-tiba, faidahum mublisun, dan mereka semuanya biasanya putus asa, menyesal, kenapa. Oleh karenanya, ketika membahas ayat ini, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya mengatakan ayat 44 surat Al-An'am ini, mana al-istidraj di situ, makna ayat ini adalah seseorang dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Dia ngerasa ini memang layak dia dapat kesuksesan, padahal dia mendolimi, dia korupsi, anak-anaknya sukses dan sebagainya. Hati-hati, itu sebenarnya Allah sedang mengeluarkan orang tersebut dari garis kebenaran tanpa dia sadari, dan kemudian baghtatan wa akhadnahum baghtatan, jangan sampai kemudian secara tiba-tiba Allah mengambil itu semua dan kemudian semua orang putus asa. Banyak tokoh-tokoh yang diabadikan dalam Al-Quran, orang-orang yang disebut istidraj ini. Kita tahu Fir'aun, seorang yang diberikan kekuasaan, menguasai Mesir, jadi raja, sombong, tetapi tidak pernah sakit. Dia merasa bahkan mengaku Tuhan, tetapi gara-gara terus seperti itu, bahkan kemudian ingin membunuh Nabi Musa, sang Rasul utusan Allah. Kita tahu betul kemudian baghtatan Musa beserta Fir'aun beserta para pengikutnya ditenggelamkan di Lautan Merah. Kita tahu juga Qarun, orang yang dulu beriman tetapi minta kepada Nabi Musa untuk didoakan agar kaya, tetapi ketika kekayaannya semakin bertambah, dia bukannya tambah ibadahnya, tapi melupakan janji-janjinya kepada Allah. Kita tahu baghtatan Qarun kemudian beserta seluruh hartanya kemudian dimasukkan ke dalam perut bumi. Hati-hati sahabat-sahabatku, tidak semua kenikmatan dunia kita itu merupakan karunia dan rahmat serta kasih sayang Allah. Apabila kita masih selalu kemudian menyalahi aturan Allah, kita lalai akan perintah-perintah Allah,
tapi kehidupan kita dimudahkan oleh Allah, semua rencana-rencana kita kemudian berhasil, hati-hati, itu boleh jadi adalah istidraj. Kita dilulu, kita dibiarkan seperti Allah, diberikan tangguh untuk terus menikmati kehidupan duniawi kita, walaupun kita sering melupakan Allah, walaupun kita tidak bersyukur, berarti itu istidraj. Istidraj bagi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, sahabat-sahabatku, setiap karunia datang, dia khawatir, apakah ini titipan Allah karunianya, ataukah ini Allah sedang istidraj kepadaku. Tapi orang yang kafir, orang yang tidak beriman, atau bahkan orang fasik, ketika dia menerima karunia, dia yakin betul ini memang karunia yang layak aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, para ulama memberikan kita tata cara yang sederhana bagaimana membedakan apakah kesuksesan, harta yang kita miliki, kemudahan-kemudahan kita itu istidraj atau tidak. Indikatornya adalah ketakwaan. Maknanya apa? Maknanya adalah kalau dengan karunia Allah, kesuksesan yang bersifat materi, pangkat, karir dan sebagainya itu membuat kita semakin takwa, ziyadatul khair, kebaikan-kebaikan kita semakin bertambah, sholat kita semakin tepat waktu, sedekah kita semakin banyak, baca Quran kita semakin khusyuk, sepertiga malam kita semakin rajin untuk bangun, berarti itu rahmat Allah. Tetapi sebaliknya, apabila karunia yang Allah titipkan, tetapi sebaliknya membuat kita semakin lalai, jauh dari Allah, semakin kikir, semakin lupa diri, semakin tidak bersyukur, maka kemudian itu tanda-tanda istidraj. Oleh karenanya, ciri-ciri istidraj itu kira-kira orang yang hartanya semakin bertambah, tapi sebaliknya imannya menurun. Ciri-ciri istidraj yang lain adalah orang yang semuanya dimudahkan oleh Allah, tetapi kemudian maksiatnya jalan terus. Jadi antara karunia Allah dengan jalan hidupnya itu bertolak belakang. Dia semakin kaya kok semakin kikir. Dia semakin sukses karirnya kok kemudian semakin menjadi manusia yang sombong dan sebagainya. Itu ciri tanda-tanda istidraj. Oleh karenanya Ibnu Athaillah Al-Sakandari memberikan kita sebuah nasihat yang sangat penting. Khif min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami asaika ma'ahu. Takutlah kamu pada kebaikan-kebaikan, karunia-karunia, keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan yang diberikan kepada seorang hamba, padahal dia terus-menerus bermaksiat, tidak taat, terus mengumbar nafsunya di dalam kehidupannya. Oleh karenanya, kalau itu terjadi, maka iyakunu lahu il-istidraj, maka boleh jadi itu tanda orang tersebut kemudian sedang istidraj atau sedang diberikan oleh Allah segala kesuksesan, tapi sebenarnya dia semakin jauh dari Allah, dia digelincirkan dari jalan kebenaran menuju jalan kebinasaan. Maka kemudian ayo teman-teman semua, coba kita teliti, coba kita evaluasi apakah selama ini kehidupan yang kita jalani, kemudahan-kemudahan, karunia-karunia, dan segala titipan Allah yang alhamdulillah Allah titipkan kepada kita ini berbanding lurus enggak dengan kebaikan-kebaikan kita? Berbanding lurus enggak dengan bertambahnya ketakwaan dan keimanan kita? Berbanding lurus enggak dengan amal soleh kita yang juga semakin meningkat? Kalau keberhasilan duniawi berbanding lurus dengan iman yang meningkat, dengan kebaikan kita ketika berhablum minan nas, dengan amal soleh kita, berarti itu wujud kasih sayang Allah. Tapi sebaliknya, apabila karir kita bagus, harta kita bertambah, segala keinginan dan rencana-rencana kita kemudian terrealisir, tapi pada saat yang sama kita semakin jauh dari Allah, semakin malas beribadah, semakin kemudian ringkih keimanan kita. Hati-hati, itu boleh jadi adalah istidraj. Maka ayo kita segera menyadari itu,
Karena jangan sampai kemudian segala kesenangan itu gara-gara kita tidak kemudian segera bertaubat, dibiarkan Allah, dan kemudian tiba-tiba sekonyong-konyong Allah mengambil itu semua, kita dalam kondisi jauh dari Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Kita berlindung kepada Allah dari istidraj, dan semoga segala apa yang Allah titipkan berupa hal-hal yang bersifat duniawi ini merupakan titipan Allah, karunia Allah yang kita bisa gunakan untuk bekal sanggup kita beribadah kepada Allah, menjadi hambanya yang lebih baik, sekaligus menjadi khalifatullah, wakilnya yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.